Di mana semua orang? Kenapa ada anak? Beli satu, dapat satu gratis. Saya tidak mengenakan biaya tambahan. Tapi kalian berdua harus memastikan bahwa kedua orang ini tidak pernah melarikan diri dari gunung ini. Wanita yang dibeli ke desa Zhang kita hanya bisa tinggal di sini. Hahaha. Hei, istri. Wanita ini berani menendang anakku. Seseorang seret dia ke dalam rumah. Hei, anak! Oh, jangan terburu-buru. Tunggu sampai pernikahan selesai, oke? Kemudian kamu bisa masuk ke kamar pengantin. Hahaha, dia tidak bisa melarikan diri. Ayo makan permen. Si Goreng, bawa anak ini dan lempar dia ke kandang babi. Syacun, aku menemukan istri ini untukmu. Bukankah dia menyenangkan? Hahaha, kamu beruntung. Oh, setelah kamu selesai bermain, pinjamkan dia padaku, bro, untuk bermain. Tisda, aku ingin istri cantikku. Ah, kamu orang pelit. Aduh! Anak, apa yang terjadi? Ayo. Apa yang kamu lakukan? Ah, ada apa? Jangan mendekat. Saya Helan Shuyin, dari kota Jiangbei, putri dari keluarga konglomerat terkaya. Biarkan saya dan putri saya pergi, tolong. Dan sebutkan harganya dan saya akan membayarnya. Nona Helen, saya khawatir kamu belum memahami situasinya. Setelah kamu pergi, saudarimu Helen Ning akan menjadi ahli waris tunggal. Ning, Ning, Ning. Apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi? Bagaimana mungkin kami? Terima takdirmu, Nona. Jika kamu patuh dan melahirkan anak untuk keluarga Zhang, kamu akan diberi makan. Jika tidak, kamu akan tinggal di halaman ini. Seperti ternak. Mengapa buang-buang kata padanya? Penjaga. Tangkap dia. Lepaskan pakaiannya. Cepat lakukan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Saya, Helan Shuyin, sama sekali tidak akan pernah melahirkan anak untuk kalian binatang untuk melanjutkan keturunan kalian. Kamu sudah bangun. Kamu benar-benar kejam. Meskipun kamu tidak bisa punya anak sekarang, mereka pasti akan menggunakan metode lama itu. Metode lama apa? Kamu akan tahu. Mendengar kamu bicara? Kamu tidak terdengar seperti orang sini. Saya dibeli oleh mereka untuk menjadi istri putra tertua mereka. Bisakah kamu melepaskan saya? Saya bisa memberi kamu banyak uang? Atau kamu ikut saya? Saya sudah mencoba melarikan diri lebih dari 20 kali. Tidak ada gunanya. Masuk. Kemari. Ikat dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kamu tidak bisa punya anak sekarang. Saya tidak akan rugi. Kamu jaga dia. Mereka akan segera tiba.
Lepaskan saya. Berhenti berteriak. Kursi ini terkenal di desa Jangjia sebagai kursi kesucian. Diam. Kursi ini terkenal di desa Jangjia sebagai kursi kesucian. Tahun lalu, aku melihat di sebelah seorang mahasiswi yang dibeli. Lepaskan aku! Setelah mereka tahu dia tidak subur, mereka menaruhnya di kursi ini. Jangan mendekat. Kumohon, jangan sentuh aku. Kumohon. Menjauhlah. Para pria di desa, asalkan mereka bayar uang, bisa bermain. Bagaimana kakak? Bagaimana perasaanmu? Hebat. Kumohon, jangan mendekat. Kumohon pada kalian semua, jangan mendekat. Malam itu, teriakannya berlangsung selama 3 jam. Keesokan harinya, ada mayat wanita tambahan di gunung. Lepaskan aku, lepaskan ikatanku. Aku akan membantumu. Yang kudapat sebagai balasannya hanyalah pukulan tak berujung. Maafkan aku. Aku tidak mampu. $200 masing-masing. Kamu masih kurang 10. Kau coba tipu aku. Cepat! Akhirnya, sesuatu untuk dimainkan. Wanita kita itu Ibu. Ibu. Ibu, jangan takut. Aku di sini. Xiao Xiao. Ada klip kawat di kepalamu? Lepaskan. Bantu aku buka kunci ini. Pelankan, biarkan ibu mengajarmu. Masukkan ke dalam. Pelan-pelan. Cepat. Berikan klipnya padaku. Aku akan melakukannya. Pergi. Ayo pergi. Orang itu kabur. jangan biarkan dia kabur. Cepat. Apakah itu? Semuanya lari ke arah itu. Cepat, Xiao Xiao. Jangan lari. Cepat tangkap dia. Dia di depan, cepat. Berhenti. Lari. Cepat, Xiao Xiao. Ibu, aku tidak bisa lari lagi. Xiao Xiao, tahan sedikit lagi. Ayo. Xiao Xiao, mengapa kamu begitu panas? Memang, dia di depan. Xiao Xiao, Aku sudah lari setidaknya 20 kali. Tidak ada gunanya. Kemana dia pergi? Kemana dia lari? Xiao Xiao.
Di kehidupan berikutnya, jadilah anak perempuanku lagi. Ambil liontin giok ini. Dan kenali aku dengannya. Baik. Mari kita lanjutkan dan lihat. Xiao Xiao. Jika mungkin, ibu bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar keselamatanmu. Maaf. Xiao Xiao. Xiao Xiao, lari cepat. Di sana, tangkap dia. Lari. Kamu berani merusak rencanaku? Dan hari ini aku akan berurusan denganmu. Saudara-saudara, tangkap dia. Bagaimana, dokter? Ganti perban tepat waktu. Terima kasih. Xiao Xiao. Anda sudah bangun, Nona. Anda akhirnya terbangun. Pamanmu, Ini aku. aku tidak mati. Aku masih hidup. Ya, orang-orang kami menguasai desa Zhangjia. Anda sekarang di Jiangbei. Tapi, rahim dan kandung kemihmu, keduanya terluka. Anda akan membutuhkan kantong urin. Pamanmu. Yao Xiao. Aku menyembunyikan Xiao Xiao di hutan. Cari dia cepat. Cepat. Anda pingsan selama 2 minggu. Kim menderita selama 2 minggu. Tidak. Xiao Xiao. Kak, maaf Kak, aku tahu aku salah. Aku tidak mau apa-apa lagi, Kak. Hei Lanning. Kamu saudariku sendiri? Beraninya kamu mencoba membunuhku? Aku sendiri akan berani lagi. Kak, aku tidak akan berani lagi. Tolong maafkan aku. Tentu aku harus menyelamatkan nyawamu. Pamanmu. Ya, Tarik orang-orang dari desa Zhangjia, semuanya. Bawa dia dan lempar dia ke dalam. Truk. Buat dia duduk di kursi kesucian. Tidak, Kak. Jangan harap keluar dalam hidup ini. Tidak. baik. Bawa dia pergi. Helan Shuin, kamu. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Xiao Xiao. Xiaoziaku. Aku pasti akan menemukanmu. Halo Nyonya. Kami akan pergi sebentar lagi. Sebelum kami kembali, semua departemen jaga tugas kalian. Di mana kamu? Pastikan semua sanitasi selesai. Maaf Nyonya. Ambil gajimu sendiri. Tinggalkan keluarga Helan. Bawa dia pergi. Nyonya, tolong beri saya kesempatan lagi. Nyonya. Kakak tertua, adik kedua. Ibu, kita bisa berangkat sekarang. Saya bisa pergi ke perusahaan sendiri. Ada kabar tentang Xiao Xiao? Ya, kami telah mencari banyak gadis seusia, tapi tidak ada yang cocok DNA-nya. Kami akan terus mencari. Kakak sungguh tidak perlu mencari seorang adik yang belum pernah kita temui, kan? Jika dia kembali, akankah ada tempat untuk kita di keluarga Helan? Ya, jangan lupa, dulu itu ibu yang menyelamatkan kita dari perbatasan utara. Jangan terlalu serakah.
Siapa ya? Pakai ibu. Ini saya. Zi, apakah kamu sedang mandi? Aku akan menunggumu. Aku perlu bicara denganmu. Oke. Ayah, ada apa? Hai Zi. Ayah, aku menemukan pekerjaan yang bagus untukmu. Ganti dengan pakaian ini. Malam ini, aku akan membawamu ke Platinum Club untuk bertemu bos besar. Oh ya ampun, jangan pakai barang jelek ini. Pekerjaanku di hotel baik-baik saja. Zi, masa depan apa yang bisa dimiliki seorang pelayan? Ayahmu akan menyakitimu. Hah? Dengarkan ayahmu. Baik, oke. Kalau begitu aku akan pergi. Pelayan ini, apa masa depannya? Apa ayah akan menyakitimu? Hah? Dengarkan ayah. Baik, kalau begitu aku pergi. Hei, Ting Xiao, ini aku. Barang yang aku punya akan dikirimkan padamu nanti di Klub Platinum. Kamu hanya perlu mengatur kliennya. Paman Lee, barang yang kamu bawa beberapa kali terakhir tidak terlalu patuh. Oh, kali ini berbeda. Yang ini aku besarkan sejak kecil, mendengarkan semua yang aku katakan, dan masih perawan. Menurutmu, harganya bisa... Perawan? Presiden Wang dari grup Shanglin sebenarnya cukup menyukai perawan. Kalau begitu bawa dia ke sini. Oke, bagus, hehe. Pergi ke Klub Platinum. Nyonya, haruskah kita beritahu tuan muda kedua? Aku hanya akan berkunjung tidak resmi. Tempat yang dikelola Shouting memiliki catatan keuangan yang salah. Aku curiga dia terlibat dalam sesuatu yang tidak jelas. Jangan beritahu siapapun. Baik. Berjalan lebih cepat. Presiden Wang sudah tidak sabar. Cepatlah. Putriku, mungkin sudah sebesar ini sekarang. Cepat jalan. Presiden Wang sudah tidak sabar. Cepat. Anakku, sekarang mungkin sudah seumur ini. Cepat. Itu karena kamu kurang pengalaman. Kami orang bisnis besar di luar berpakaian seperti ini untuk terhormat. Ayo. Turnin Sakuta Akisang, sorry ke kamar mandi dulu. Baik, cepat. Presiden Wang sudah mulai tidak sabar. Cepat. Nyonya, waktunya berganti pakaian. Aku bisa pergi sendiri. Kamu orang buta bodoh. Dan kamu berani melotot padaku? Apa yang kamu lakukan? Mengolok-olok orang cacat? Keterampilan macam apa itu? Bibi versi ngantot, aku di sini. Aku di sini. Aku sarankan jangan ikut campur. Pergi sana. Good day, welcome to whenever you can keep mari kita berdua di kantor polisi. Ayo hadapi. Kamu tangguh. Kamu tunggu dan lihat. Aku akan urus kamu nanti. Nyonya, apakah sesuatu terjadi pada Anda? Tidak ada apa-apa, berkat dia. Adam Ping Chia Perbau. Oh, Zi, apa yang kamu lakukan? Cepatlah, semua orang mulai tidak sabar. Cepat. Hai Yue. Lihat, bukankah dia mirip dengan Xiao Xiao? Nyonya, mereka hanya sebaya. Sudah ganti belum? Ayo pergi. Oh, Manager Wang. Maaf membuat Anda menunggu. Oh, ini putri saya, Li Zi. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Bagus. Hai. Zi, jagalah Tuan Wang dengan baik. Tuan Wang akan memberimu pekerjaan yang baik. Ayah, aku ingin pulang. Tidak bisakah kamu lebih bijaksana? Apakah aku akan menyakitimu? Aku akan ke kamar kecil dulu.
Kamu tetap dengan Tuan Wang dan minumlah dengan baik. Bagaimana cara berbicara dengan wanita muda? Jangan takuti dia, Nona. Ya. Ayo pergi, ayo pergi. Zie, ayahmu butuh bantuan dariku, dan kamu tidak ingin menyakitinya, kan? Nyonya, anting-anting ini, kamu tampaknya tidak memiliki gaya ini. Ini pasti dari tadi, milik gadis kecil itu. Dia seharusnya di ruang pribadi. Mari kita cari dia. Baik. Tuan Wang, aku tidak banyak minum. Anda sebenarnya, aku akan mengajarimu. Ayo, sedikit lagi, tutup matamu. Tuan Wang, aku akan mencari ayahku. Hei, tidak. Mengapa kamu selalu memikirkan itu ayahmu yang tidak berguna? Ayahmu tidak peduli padamu, tapi aku peduli padamu. Bersingsi, aring sama larusap. Ayahmu itu. Maaf, salah kamar. Beraninya kamu menggigitku? Aku sudah membayar ini. Lepaskan aku. Kamu seharusnya membiarkan aku bersenang-senang. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan cepat. Lepaskan aku. Bajingan, beraninya kamu memukulku? Keluar! Aku memberimu muka, tapi kamu tidak mau ya? Keluar! Pergi! Lihat aku. Pergi! Lihat aku. Tolong aku. Sayang. Maaf, aku salah. Dia. Kamu si kecil. Berani-beraninya kamu menggoda suamiku? Aku sirah. Keluar dari sini. Aku tidak. Keluar. Kamu si kecil. Di usia muda seperti ini, mengapa tidak melakukan hal baik, malah jadi selir? Tidak ada waktu. Ayahmu tidak mengajarmu. Aku akan ke kantor Helanting. Ibumu tidak membesarkanmu. Terus saja kamu mencari. Baik. Kemarilah. Kamu si kecil. Sayang, ayo pulang dan bicara. Pergi. Aku izinkan kamu menikah ke keluarga Zhangku. Berani-beraninya kamu bermain di luar dengan selir? Tidak tahu malu. Kamu cukup berani. Berani-beraninya kamu mencuri priaku? Aku tidak. Kejar selir. Wanita ini terlihat cukup imut, dia wanita licik. Dasar cewek murahan. Kau berani mencuri priaku? Aku tidak. Aku... Dan kau masih membuat alasan? Kau berpura-pura polos? Bertingkah seperti korban? Siapa yang kau coba tipu? Aku, Lin San Yang, paling benci selir. Jika kau ingin murahan, aku akan membuatmu lebih murahan. Semuanya, lihat. Lepaskan bajunya. Untuk setiap potong yang kau lepas, 10.000 yuan. Semua dapat bagian. Hentikan. Ayo. Ganda untuk pria, cium dia, sentuh dia 3 kali lipat. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Aku akan mati di sini hari ini. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Jangan mendekat. Xiao. Jangan tak mendekat. Kau kira menipu siapa? Jika aku mati di sini, Turin, Kirsinan dari kalian yang akan lolos. Klub Platinum ini adalah wilayahku, Lin San Yang. Bahkan jika kau mati di sini, kau hanya akan menjadi bunuh diri karena malu setelah ketahuan berzina. Klub Platinum ini adalah milik keluarga Helan. Kau, Lin San Yang, hanya memegang 1% saham. Beraninya kau bertingkah sok mulia di sini? Siapa engkau? Helan Shuyin. Dia adalah manajer keluarga Helan. Dan aku tidak pernah mendengar dia sakit-sakitan.
Kau bilang kau Nyonya Helan, tapi aku melihatmu sebagai penyandang cacat yang menyedihkan. Siapa yang kau coba tipu? Aduh. Penyandang cacat yang menyedihkan ini bahkan mengenakan kantong yurin. Aduh, lihat betapa menjijikannya itu. Astaga, haha. Penjaga, tahan dia. Apa yang kau coba lakukan? Kau makhluk kecil, beraninya kau menyamarkan sebagai Nyonya Helan di hadapanku, aku akan membuatmu merasakan bau yurin milikmu sendiri. Kalian berdua tak tahu malu? Kamu baik? Aku baik-baik saja. Maaf, kamu... Oh, mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Anda, orang cacat ini, adalah ibu dari si kecil yang lucu ini. Mempertontonkan kasih sayang ibu benar. Hei, hei. Tidakkah itu seru? Lepaskan pakaiannya untukku. Untuk setiap potong yang dilepas, 1 juta. Lepaskan dia. Lepaskah? Lepaskah? Bebaskan, lepaskan. Hahaha. Semuanya, Brent. Tuan Muda Ting, Tuan Muda Yi, hei, apa yang membawamu ke sini? Beraninya kau menghina ibuku. Ibumu? Apakah dia ibumu? Aku salah, aku buta dan bodoh. Aku buta, aku tidak mengenalinya. Aku maaf. Ibu, apakah perlu untuk berkomunikasi dengan kepala keluarga Lin? Tidak perlu. Beritahu 6 keluarga besar di Jiangbei untuk mengusir keluarga Lin keluar dari kota Jiangbei sepenuhnya. Dan juga, kosongkan semua aset mereka sepenuhnya. Bawa dia pergi. Tolong, jangan. Terima kasih untuk sebelumnya, kamu telah melindungiku. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan penuhi permintaan apapun. Tidak. Kami harus mengirim ada konak email harus berterima kasih padamu. Oh. Jika kamu butuh apapun di masa depan, jangan ragu hubungi aku kapan saja. Siapa namamu? Apakah kamu bekerja di sini? Tidak. Namaku Zi. Hari ini ayahku Bibi Chow Wickersburg King masih mencari. Terima kasih, Bibi. Hei. Ibem, aku tak menyangka kamu datang. Kalau tidak, ini takkan pernah terjadi. Hal seperti ini. Berlututlah. Aku mempercayakan klub ini padamu. Bukan untuk kamu jalankan bisnis abu-abu. Kamu mengetahuinya. Aku salah. Ibu, aku bersumpah. Ini hanya catatan keuangan. Aku belum bertindak. Aku akan mengembalikan semuanya padanya. Tolong maafkan aku kali ini. Jika ada kali lain, meskipun kamu anakku sendiri, aku tetap akan kirim kamu ke penjara. Pergi. Dia di sini. Kenapa tak ada yang memberitahuku? Jauhkan dirimu. Gadis bernama Zi tadi, aku selalu merasa dia terlihat sangat familiar. Jika ibu masih khawatir, mengapa kita tidak mencarinya dan melakukan tes DNA? Zi, semua ini kesalahan ayah. Aku tidak menyangka Pak Wang adalah orang seperti itu. Ayah, ini bukan kesalahanmu. Arsiu tahu berbimilau anion turi berkensyu. Mas discommit. Kau pada serasa do, kamu istirahat sama Mansar. Dia sudah pergi setengah hari, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bukankah dia dijual olehmu? Ada kecelakaan. Tidak apa-apa. Nanti kita akan mencari seseorang untuk menikahkannya dan mendapatkan mas kawin. Ibu dan Shinaya, kalian benar-benar keterlaluan. Saudara perempuanku ini masih tidak tahu bahwa dia diambil, kan? Perlahan suaramu. Jika dia mendengarnya, bagaimana jika dia tidak patut nanti? Baiklah, berhenti. Ini adalah putrimu sendiri. Mengapa kamu memukulnya begitu keras? Selain itu, Shang Wan juga berkata dia berencana setelah makan malam mengundang kita menonton film. Kamu tidak tahu terima kasih?
Hal-hal yang ditonton perempuan, aku tidak akan menontonnya. Kalian berdua pergi. Ibu, kami akan pergi tanpa dia. Silakan saja. Dia akan dijual juga, jadi dia lebih baik sendiri. Lepaskan itu. Hei. Lagi pula, ini akan dijual. Lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Along giyok ni Drake Drew kayo lay guri daw mag. Ay wala pa ning na basa ng chili mangpis po ng hilang. Cepat, Xiao Xiao. Lari. Jangan lari. Zi, apakah kamu sudah tidur? Ayah, ada apa sampai larut malam? Aku menemukan seorang perancang untukmu. Untuk merancang gaun untukmu. Sebagai hadiah ulang tahun bulan depan. Hahaha, ayah, bawakan meteran untuk mengukurmu. Ukurannya. Hahaha. How will you rate your major reader Quinn sendiri dat memberitahu mo ukurannya nanti? Ayo, mereka menunggunya. Kamu tahu. Bioskop ini, bagaimana bisa mati lampu? Apakah kamu sudah refund tiketmu? Sudah di-refund. Sangat menyebalkan. Pulang dan main game. Kamu seharusnya bermain game lebih sedikit. Untuk seorang gadis? Astaga, ukur bahunya. Oh, ayo ukur bahu. Apa rasa? Ayo ukur dada, itu pinggang, haha. Oh, Xiaoji, pinggang ini cukup ramping, haha. Ayah, Oh, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai, haha. ayah research ako bisa berlawan sendiri. Ayah, Aku telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Kamu harus memuaskan ayah dengan baik. apa yang kamu lakukan? Ayah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu nakal. Kamu berani memukulku. Aku telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Mengawasi pengawasan begitu lama. Akhirnya mendapatkannya. Keluar? Lepaskan aku. Ayo lihat kamu lari. Lepaskan aku. Ibu, tolong aku. Dia gila. Kau? Bagaimana bisa kamu begitu putus asa pada pria sehingga kau menggoda ayahmu sendiri? Aku tidak. Apa yang telah aku lakukan padamu? Kau? Berhenti berteriak! Aku tidak pernah menduga bahwa setelah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun, kau akan berbuat di belakang punggungku. Untuk melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu. Hatiku sangat sakit. Apakah kamu tahu apa yang terhubung dengan hati? Itu jari-jari. Kau menggunakan tangan-tangan ini untuk menggoda ayahmu, kan? Kan? Ibu, kami sudah menemukan alamat rumah gadis itu, dan saya sudah mengirim seseorang ke sana. Tidak. Ayo pergi bersama. Baik, saya akan membawamu ke sana. Apakah itu sakit? Itu tidak sakit, kan? Di mana lagi yang kau gunakan? Hah? Oh, mulut. Benar. Mulutmu pasti sudah digunakan. Saya ingin kau menggunakan mulutmu. Apa yang sedang kau lakukan, ayah? Dan ibu sedang sangat marah sekarang. Apakah kau masih ingin membantu orang itu? Tidak. Jika tetangga mendengar suara ini, itu akan menjadi bencana. Perlindungan suara benar-benar bagus. Khawatirkan dirimu dulu.
Setelah ibu selesai menangani jalang itu, kita tahu pasti mana dia akan menanganimu. Lihat, lihat. Tetangga sedang mengetuk pintu. Ini. Jangan panik. Saya akan membuka pintu. Kau pergi ingatkan ibu. Aku minta kamu pakai mulutmu. Ada orang datang. Diam. Halo. Oh, siapa kamu? Kami di sini mencari Z. Permisi, apakah dia tinggal di sini? Dia tidak ada di sini. Dia tidak tinggal di sini. Dulu dia tinggal di rumah kami. Mengapa kamu mencarinya? Kalung giok ini? Apakah kamu punya informasi kontaknya? Saya tidak dekat dengannya. Jadi saya tidak menyimpan info kontaknya. Kucing masih di kamar mandi, belum dimandikan. Cepat pergi. Baik. Saya tidak dekat dengannya. Jadi saya tidak meninggalkan info kontak. Ya, maaf tentang itu. Saya akan meninggalkanmu sendiri. Baiklah. Kamu bahkan membawa pembantu, bukan? Awas aku bunuh kamu. Saya akan terus mencari ibu. Panggil polisi. Apa? Mereka mungkin berbohong. Sepatu yang Zee pakai kemarin ada di rak sepatu. Dan lihat rumah mereka, tidak ada tanda-tanda kucing. Suara di kamar mandi. Mungkin Zee, panggil polisi, cepat. Baik. Awas aku bunuh kamu. Ibu. Kamu. Ibu, ada banyak polisi di luar. Keluar lewat jendela. Jangan kembali. Pergi sekarang. Seseorang melaporkanmu karena penahanan ilegal. Tolong kerja sama dengan penyelidikan. Tidak. Siapa yang melaporkannya? Mengapa kita harus kerja sama dengan penyelidikan? Ya. Kamu? Kamu orang kaya, bisa bersekongkol dengan pejabat ya? Saya akan melaporkanmu. Ini adalah surat perintah penggeledahan. Tolong kerja sama dengan penyelidikan. Lepaskan saya. Mengapa kamu menangkap kami? Angst ambulance kwer. Kukagarit scout. Linira. Joker. Di dapur, peralatan pengintai ditemukan menghadap kamar dan kamar mandi korban. Mengapa kamu menangkap kami? Dia adalah anak kandung saya. Beraninya kamu mengendalikan saya? Mengapa? Anak. Aidak tidak butuh hairan tim. Pada yang tatuit ingin dengan Meng. Baik. Orang tak tahu berterima kasih. Ibu, haruskah kita juga melakukan tes DNA? Tidak perlu. Wanita itu tadi mengatakannya ya, Zee adalah anak kandungnya. Mungkin tidak lagi. Ninyonya lebih baik sih untuk saat ini. Saya sih sebelum periode ini. Dioksimin untuk berbicara. Istirahatlah dengan baik. Oleskan obat tepat waktu saja. Terima kasih, dokter. Zee, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Adakah ketidaknyamanan? Jangan bicara dulu. Anda masih tidak bisa bicara. Tinggallah di rumah tante dan pulihlah dengan baik untuk saat ini. Hal-hal lainnya, Wild Trade yang akan menanganinya untuk Anda. Menulis? Ini untuk Anda. Nyonya, ini sudah terlalu for you kung may ibang dia. Your manager bisa merepotin Anda lagi. Zee, tante dulu dia punya seorang putri yang dipasit sim. Usianya akan sekitar usia Anda. Zee.
Maukah Anda menjadi anak angkat saya? Jangan khawatir. Saya pasti akan merawat Anda dengan baik. And you're saying treatment dari disperi, Nyonya. I'm versing Cheryl wedding tradition and you're saying juga bisa merawat Anda. Biarkan saya tinggal di samping Anda dan merawat Anda. Baik? Baik. Saya tidak akan memaksa Anda. Asalkan Anda bahagia. Istirahatlah sekarang. Ibu apa sih yang harus kita lakukan? Keluarga Helen, pasti ada kamu menuntut Anda atas percobaan pembunuhan. Berhenti menangis. Dengarkan saya. Saya melihat wanita dari keluarga Helen memegang liontin giok. Pola. Pada gadis mati itu liontin giok yang selalu dia kenakan sama persis. Maksud Anda? Yang selalu dikenakan Liji di lehernya setiap hari, barang rongsokan itu... Barang rongsokan itu bisa menyelamatkan orang tua Anda. Wanita itu datang ke rumah kita untuk mencari... Pasti sedang mencari pemilik liontin giok lainnya. Dia datang mencari Liji. Mereka... Apa hubungan mereka? Saya tidak tahu. Tapi, saya sengaja memberitahu wanita itu bahwa Zi adalah putri kandung saya. Liontin giok itu sudah saya cabut. Masih ada di kamar mandi. Anda pergi ambil itu. Kemudian, pergi ke keluarga Helen untuk mencari wanita itu. Sebentar lagi, saya akan menemani istri saya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Semua urusan kebun akan dipercayakan kepada Bebe. Ya. Zi, karena kamu baru saja tiba, bekerjalah di aula depan. Ibu Ha, Kakak tertua. urusan aula depan berantakan dan kamar ibu memiliki banyak aturan. Jika Anda khawatir tentang kurangnya pengalamannya, mengapa tidak mengurus kamar saya? Kamar itu memiliki lebih sedikit tugas. Kakak tertua. Ya di kamar Anda, sayalah yang melayani. Jadi saya sudah cukup. Diam. Saya akan mengaturnya dengan baik. Semuanya, kembalilah bekerja. Kamu baru di sini, mengapa kamu begitu sombong? Adian Suraka yang sure provokasi saya tidak rarami provokasi siapapun. Matanya dan sifatnya sangat mirip dengan Nyonya. Tapi Nyonya sangat merindukan Xiao Xiao. Dia seharusnya sudah memverifikasinya. Hamama seharusnya pergi ke bandara. Baik. Tuan muda kedua. Oh. Hamama benar-benar mengirim semua barang bagus ke kamar kakak. Tuan muda kedua. Jika Anda suka, saya bisa membantu Anda. Begitulah caranya. Ketika teks besi, Anda hendaknya mendapat manfaat. Godalah Tuan muda. Lalu lihat bagaimana Anda bisa tinggal di keluarga Helen. Kalian berdua kemari. Pakaian di kamar Tuan muda kedua tampak kering. Pergi dan kumpulkan. Ingin sir. Apa yang terjadi? Dia demam tinggi. Tolong aku. Dia telah diracuni. Astaga, ini Ziyi, kan? Dia sedang menggoda tuan muda tertua. Cepat, beritahu kakak Bebe. Pergi, pergi, pergi! Semua orang adalah saksi. Bahkan Nyonya tak bisa menyelamatkanmu.
Kakak Beibei, ada yang salah. Si menggoda tuan muda tertua. Apa? Beraninya dia? Siapa yang kau katakan? Dia tak menggoda tuan muda kedua, tapi yang tertua. Ya, aku melihat tuan muda membawanya kembali. Halo Ibu, aku ada sesuatu untuk dilaporkan. Xiao Keai berani menggoda tuan muda. Aku Maj. Semua orang melihatnya dengan jelas. Kaulah yang bangun di ranjang tuan muda tertua. Tahukah kau bahwa seorang pelayan menggoda kepala keluarga adalah tabu besar di keluarga Helan? Aku siau. Bawa barang-barangnya ke sini. Tahan dia. Apa yang kau coba lakukan? Aku dengar kau bahkan menggoda ayahmu sendiri. Xiao Keai hanyalah Xiao Keai. Beraninya kau menggoda kakak Iku. Tunggu sampai kubakar wajahmu yang menggoda. Mari kita lihat jika kau masih berani menggoda tuan muda tertua. Apa yang kau lakukan? Apakah kau masih ingin tinggal di keluarga Helan? Wajahnya rusak. Mungkin Helan Ting tidak akan membiarkan pria itu pergi juga. Ikat dia untukku. Dan tangani dia saat madam kembali. Madam, akankah dia percaya padaku? Apa? Dia dibius? Bagaimana dia sekarang? Dia ada di kamarku. Jangan khawatir, aku akan tidur di perusahaan malam ini. Hayue, aku harus segera kembali ke negara. Penerbangan paling awal untuk Medam adalah besok pagi. Bantu aku menghubungi jet pribadi. Ya. Kau bahkan tahu aku suka bermain dengan ini. Perhatian. Selama tuan muda kedua menyukainya. Lalu bagaimana dengan hal yang kau janjikan padaku? Aku tahu. Apa yang kau inginkan? Menjauh! Jerit, aku suka mendengar orang menjerit. Menjauh! Dan seorang bisu juga. Aku belum pernah bermain, apapun yang begitu seru. Kau juga bersemangat, kan? Si bisu kecil. Cara pantatmu bergoyang. Sangat seksi. Ibu. Ji, bawa dia kembali ke kamar dengan cepat. Ibu, bukankah kamu di luar negeri? Berlutut. Ibu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu pelayan itulah yang menggoda aku. Tanya baik-baik. Naya, nyonya si. Dia mencoba menggoda tuan muda tertua tadi malam. Mereka semua melihatnya, kan? Kemarin Ziyi diracuni, aku sudah memberitahu ibu sejak lama. Itu kamu Helan Ting, bukan? Tidak, itu bukan aku, Ibu. Itu dia Bai-Bai yang meracuninya. Tuan muda kedua, bagaimana kamu bisa menyalahkanku semuanya? Bukankah kamu memberikan obat itu padaku? Berani-beraninya kamu membantah. Ibu, ya dia hanya seorang pelayan. Jika kamu tidak mau aku bermain-main di rumah besar, aku tidak akan bermain lagi di masa depan. Pelayan apa? Dia adalah putriku. Apa? Liji, dia adalah putri angkat nyonya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku menebusmu dari perbatasan utara karena aku menghargai kemampuanmu untuk menyenangkanku. Aku tahu kamu bermain-main secara alami, tapi berani-beraninya kamu menyentuh orang-orangku?
Aku salah, Ibu. Aku tidak tahu siapa dia. Aku salah. Helanting. Kemarilah. Ingat ini. Aku bisa menebusmu, dan aku bisa mengirimmu kembali. Hayu. Tidak, Ibu, aku shouting. Ibu, tidak. Aku tidak bisa kembali ke perbatasan utara. Bunuh aku saja. Nyonya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu Kakak Beibei. Kakak Beibei menyuruh kami untuk melakukan apapun yang dia katakan. Dia membuatku mengambil penjepit api dan membakar tangan nona muda. Nyonya. Maaf. Tolong. Mengingat aku telah melayani Tuan Muda tertua selama bertahun-tahun. Ampuni aku. Aku tidak bermaksud. Apakah kamu tahu bagaimana? Aku mendapatkan posisi manajer keluarga Helan 20 tahun yang lalu. Nyonya, jangan. Hanya dengan menggunakan metode mereka sendiri melawan mereka, itu direncanakan. Wajahku. Ayo, biarkan aku lihat. Apakah masih sakit? Lidahmu juga hampir sembuh. Ini adalah jimat yang selalu kusimpan denganku. Peganglah ini. Kamu harus menyimpannya. Letakkan di bawah bantalmu, itu juga baik. Aku hanya berharap agar kamu aman dan selamat. Maafkan aku, karena tidak melindungimu dengan baik kali ini. Jangan khawatir. Dan mulai sekarang, selama aku, Helan Shuyin, ada di sini, kamu tidak akan menderita kesulitan apapun. Anak, bisakah kamu memanggilku ibu? Ibu. Jika dia adalah anak kecilku, betapa indahnya itu. Li Ji, kamu menyakiti orang tuaku, dan yet kamu menikmati hidup di sini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Zi, aku tak menyangka bertemu denganmu di sini. Melihatmu baik-baik saja, itu sungguh luar biasa. Kamu tak tahu apa yang kau alami. Aku tuh juga mengalaminya. Ayah, dia mulai saat aku berusia 7 tahun. Hopsi yang terlalu benar. Aku memberitahu ibu, tapi dia hanya memarahiku. Jadi aku tak pernah berani mengatakannya lagi. Kamu tak tahu, selama lebih dari 10 tahun, betapa sengsaranya hidupku. Tapi untungnya, kau mengirim mereka semua ke penjara. Gadis bodoh. Lima di sini sudah tertepus seperti dulu. Dan kamu, apakah kamu baik-baik saja di sini? Nyonya Helen memperlakukan aku cukup baik. Oh. Hei, kau selalu memakainya dulu. Di mana Leontin Giok itu? Apakah kamu kehilangannya? Hampir kehilangan. Isu untungnya dadak seperti ambil barang-barangku jika menemukannya di kamar mandi. Nona Li, apakah barang bawaanmu sudah dikemas? Bisakah kita pergi sekarang? Baik. Tak heran aku tidak melihatnya saat kembali mencari. Kau benar-benar mendahuluiku. Nabi si kering di Shindur Hilan, sayan ci dira oleh kibi rai perhasnen. Jadi Naji menyembunyikannya untuk sementara. Tampaknya gadis ini masih tidak tahu kegunaan Leontin Giok itu. Aku harus mencari cara mencurinya. Aku sangat iri padamu, adik. Kau bisa bekerja di rumah mewah seperti ini, bekerja di dalam. Aku mengantar sayur setiap hari, dan itu sangat melelahkan. Bisakah kamu membantuku? Bisakah aku juga bekerja di keluarga Helan? Iya, ini bukan sebab ujak. Kenapa cikgu yang baru untuk murid dan berani pada Nyonya Helen? Mungkin itu mungkin. Bagus. Aku tahu kau yang terbaik untukku. Setelah bertemu kembali dengan Nyonya, kau nanti akan diperlukan lagi. Li Ji. Ji, ini akan menjadi kamarmu dari sekarang. Milikku? Every story karyawan berserbannya tinggal di asrama karyawan. Kriminal wave trick sendiri tinggal di kamar sebesar ini. Karena kamu sudah memanggilku ibu, aku akan secara alami memberimu yang terbaik dan meninggalkan semuanya untukmu. Juga, adapun pekerjaan pelayan itu, kamu tidak perlu melakukannya juga.
Aku tahu kamu ingin berterima kasih padaku dan membalasnya, tapi aku tidak memaksanya. Hidup saja dengan damai di sini, oke? Saudarimu. Keluarga Lee memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih peduli pada mereka? And saudariku sebenarnya tidak seperti itu. Yoroldi Shoeix Forex Frelren yang persis simai. Sering sikuribring mo anyonya tapi dia tidak punya apa-apa lagi. Ang ceripin lai di bau periu sengk dengan wake non prime pertinggan dan cudi keluar sa Helen. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi dari sekarang, jangan panggil aku nyonya lagi. Hai Yue. Ya? Saudara Zi, namanya apa? Sepertinya namanya Li Shangwan. Oh, setelah dia masuk, awasilah dia dengan ketat. Ya, Nyonya. Ibu, dia sudah di sini. Siapa sangka orang lumpuh ini adalah Helen Shuyin yang ditakuti dunia bawah tanah Jiangbei. Saya mendengar dari kakak saya sebelumnya bahwa Anda memperlakukannya dengan baik, Ibu. Saya sangat senang untuknya. Mengenai urusan Anda, Zi memberitahu saya segalanya. Urusan Zi adalah urusan saya. Jangan khawatir. Om Yaset akan melindungi kalian semua di masa depan. Terima kasih. Dad Medikas Pastibu. Karena mengizinkan saya tinggal dan bekerja untuk keluarga Helen, saya sudah sangat bersyukur. Baiklah, Set. Dari sekarang, kalian berdua saudari akan berada di kamar Tuan Muda Tertua. Zi adalah pengurus di sana. Kamu ikuti dia dan belajar dengan baik. Wanita tua ini gila, membuat saya melakukan pekerjaan sampingan untuk gadis murahan ini. Karyawan semua tinggal di asrama di gedung sebelah. Ada jam malam setelah jam 11 malam, dan pelayan yang tidak jaga malam tidak boleh pergi. Zi, bisakah kita berbagi asrama? Zi memiliki kamar sendiri di rumah besar. Mingpa, dia sebagai pelayan memiliki kondisi yang begitu baik. Tampaknya saya perlu mendapatkan Liontin Giok dengan cepat. Ibu, saya datang untuk menjemput Anda. Si, apakah itu Tuan Muda? Helani, dia sangat tampan. Jangan ngiler. Tuan Muda, anak angkat Nyonya, dia tunangan untuk putri kandung yang hilang sejak kecil. Jangan bermimpi tinggi. Yang terakhir menggoda Tuan Muda, berakhir sengsara. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Aku akan lapor ke Mama Hai. Silakan, aku direkrut khusus oleh Nyonya. Apa kamu pikir Mama Hai bisa kendalikan aku? Kamu tunggu saja. Shangwannya seperti yang King Serat. Urusi urusanmu sendiri. Pelayan berani perintah aku. Pakaian Tuan Muda. Sangat harum. Jadi ini adalah kamar Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda. Keluar. Tuan Muda, dengarkan aku. Minggir. Kamu baik-baik saja. Maaf, aku tidak tahu kamu masuk. Maaf jika kakak Ayi, Nera saudara ipar saya Shangwan. Dia baru siaran under keluarga Helwe dan wedak curanya si Warja, tolong jangan menyalahkannya. Ya sudahlah, mulai sekarang jangan biarkan dia masuk kamar saya. Ayo, saya akan bawa kamu untuk menanganinya. So saya bisa mending di sini. Apa yang sebenarnya saya lakukan yang membuat Tuan Muda sangat marah? Bisakah kamu berhenti mengikuti saya? Sangat menjengkelkan. Kakak, dulu kau tak seperti ini. Bersyasma, ambil giwang batu giok gadis sialan tuh, baru kita bicara. Zi, kakak mungkin sedang haid dan sedikit mudah marah. Jangan salahkan saya. Ya, saya benar enak badan belakangan ini. Bisakah kau tukar kamar dengan saya dan tinggal di kamar lain? Bagaimana kalau kamu tinggal di asrama selama beberapa hari? Kamu tahu, saat haid saya menderita lebih dari orang lain. Baiklah. Ya, tapi Shu harus pure dengan kesat orang keluarga Helen. Baiklah.
Z, kamu mau kemana larut malam begini? Saudara Fairpoint saya Chen si restoran situasi khusus belakangan ini. Saya berpikiran Sui membiarkannya tinggal di kamar saya dan saya akan pergi tinggal di asrama. Z, saya tidak terlalu suka dengan Li Xiangwan. Yang ada di Ryuan 63 itu yang menyinggung perasaanmu. Dia sedang dalam situasi khusus belakangan ini. Sudahlah, jangan pergi tidur di asrama. Saya akan suruh Haiyue mengatur kamar lain untukmu. Gadis sialan. Di mana dia menyembunyikannya? Ini dia. Tapi ini emas murni. Ini layak dimiliki. Katakan, apa tujuannya? Aku tidak disampaikan kau pikirkan. Kamu pikir kamu bertindak sangat baik hari ini kan? Ji naif, aku tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Tapi aku, Helan Shuyin, telah melihat semuanya. Baik hitam atau putih, kamu pasti pernah mendengar beberapa... Tidak akan kukatakan. Penjaga, bawa dia ke perbatasan utara. Adapun Ziyi, aku akan memberitahunya kamu tidak tahan aturan keluarga Helanku. Ingin pergi? Tidak. Lepaskan aku. Leontin Gyok. Apa? Aku mengenali Leontin Gyok ini. Apa yang kamu katakan? Aku punya cincin Gyok, dan pola di atasnya persis sama dengan Leontin ini. Xiao Xiao? Kamu adalah Xiao Xiao? Kemari. Maksudmu Leontin Gyok ini? Yang selalu kau bawa? Apakah masih ada? Ku tidak ingat di mana aku meletakkannya. Ketika aku masih kecil, aku mengalami demam tinggi, dan hal-hal sebelum aku berusia 6 tahun, semuanya terlupakan. Sejak hari itu, cincin Gyok itu selalu ada di sampingku. Xiao Xiao baru berusia 6 tahun saat itu? Dan selalu demam? Setelah orang tuaku dikurung, aku pergi menemui mereka. Dan mereka berkata, Bin Bawa Shao berasal dari gunung, dan mereka mengambilku. Aku juga tidak tahu siapa orang tua kandungku. Xiao Xiao? Kau adalah Xiao Xiao ku tahu, kau adalah putriku. Kau adalah ibu kandungku? Kau adalah putriku. Aku, ibu. Putriku. Barney Nyonya berkata bahwa dia tidak menyukainya. Hei Z, apakah kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Bahwa putri yang kucari bertahun-tahun adalah Xiangwan? Di masa depan, kalian semua adalah putri-putri saya dan saudara kandung. Tadi, saat kamu sudah bertukar kamar dengan saya tidak sengaja menemukan ini. Karena penasaran, saya mengambilnya dan melihatnya. Bibi Hai mengira saya pencuri, tapi berkat kesalahpahaman ini, ibu dan saya bisa berbicara terbuka tentang kebenaran. Tapi, bukan Grace saudara kandung? Ji, dia sudah sembuh total sekarang. Oh, bagus sekali. Biar saya ceritakan, untuk Xiangwan dia diadopsi oleh keluarga Li. Dia dan saya juga punya... Ibu, mari kita makan dulu. Saya lapar sekali. Ya, mari kita makan. Makanan sudah siap, silakan duduk. Pelen tidak diperbolehkan makan di meja. Hati-hati, atau Bibi Hai akan menghukummu. Ya, cheer against segera turun. Ibu, jika suatu hari Z dan saya berselisih, apakah ibu akan membantu saya atau dia? Kamu dan Z sama-sama begitu pengertian. Bagaimana bisa berselisih? Baik-baik, saya akan membantumu. Kamu berbeda dengannya, kamu adalah putri kandung saya. I was just back. Ibu saya Seuhani merasa tidak aman. Tapi Z mau tetap tinggal dan terus menjadi saudara dengan saya. Jadi saya masih sangat senang. Jadi saya tahu Xiao Xiao kita adalah yang paling baik dan pengertian. Ibu telah mengakui Anda sebagai anak angkatnya sebelumnya. Itu hanya cara untuk mencari ketenangan. Keluarga Helan tidak bisa memiliki 2 anak perempuan, kan? Ibu. Dia adalah ibuku. Ninyo Slapback Production bisa hanya ingin tinggal di sini untuk membalasnya. Membalas kebaikan. Sel ini membuat masalah untuk ibu. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Aku dengar sebelumnya bahwa Anda pernah diracuni.
dan ibu menyelamatkan Anda, kan? Dan pada saat itu, ibu telah mendarat di Melbourne, dia meninggalkan proyek miliaran dolar dan bergegas menyelamatkan Anda. Anda tidak tahu tentang ini, kan? Apa? Tentu saja. Ibu berkata, aku adalah anak kandungnya. Di masa depan, dia hanya akan berdiri di sisiku. Anda hanya penggantiku. Di saat aku menjadi andayung, aku akan pergi diam-diam sendiri, agar semua orang terhormat. Terus akan sing ceria. Tidak hanya aku ingin Anda keluar dari keluarga Helen, tetapi juga membuat Anda merasakan kepahitan orang tuaku di penjara. Hai Yue, lihat Xiangwan dan Zi. Apakah mereka terlihat seperti saudari kandung? Asin na yung teaser daw over trade bulaget kislamting Korea where dek ingin membrace and the race si maafkan aku pergi tanpa pamit. Berhenti. Apa yang ada di dalam kota? Mengapa Anda keluar saat jam malam? Sini barang-barang sindir terkolek. Saya akan meninggalkan keluarga Helen. Ada masalah. Sebuah jam hilang dari kamar tuan muda bernilai 5 juta yuan. Anda pergi tepat ketika ada sesuatu yang hilang, bukan? Nah, bukan rayo yang kuai kemin. Semua ini adalah barang-barang main sendiri. Anda bilang tidak mengambilnya. Tapi lalu apa? Kami akan mencari. Ya kan, Anda tidak boleh mencari ini illegal. Apa yang Anda lakukan? Apa semua keributan ini larut malam? Nona muda, apa perintah Anda? Kakak I, dia meminta saya membawakan jam untuknya. Oh, baiklah. Oh, bos tahu. Apakah Anda baru saja membersihkan lemari jam? Ya, saya melakukannya. Bagaimana bisa ada goresan sebesar itu? Jam ini bernilai jutaan, kan? Jika kita mengganti kristal jam, biayanya puluhan ribu setidaknya. Bagaimana dengan ini? Saya akan merekomendasikan tukang jam kepada Anda. Nona muda, bagaimana saya bisa punya uang sebanyak itu? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Nona muda. Sebenarnya, itu tidak harus melibatkan Anda. Nyonya, di kamar Tuan Muda, sebuah jam tangan hilang. Itu jam tangan yang Anda berikan kepada Tuan Muda tertua tahun lalu di lelang Buffett, menghabiskan 5 juta. Tapi Anda tidak bisa menggeledah seseorang. Bagaimana Anda tahu jam itu ada pada Z? Tidak tidur di malam hari dan pergi tergesa-gesa tepat saat sesuatu hilang. Dia pasti bersalah. Selain itu, kami sudah menggeledah asrama dan rumah besar dalam dan luar. Semua pelayan juga sudah digeledah. Hanya dia yang tersisa. Ya, haruskah kita menggeledah nyonya muda tertua juga? Nyonya, sering nggak mencurinya? Ibu dan tidak yang apa-apa. Bos Anda bisa menggeledah ya. Setelah menggeledah, Anda akan tahu siapa yang memiliki jam itu. Lalu mengapa Anda membawa koper di malam hari? Ayah. Jika saya tidak bisa menjelaskan, kan? Buka kopermu. Nyonya, saya berhari baik. Ditemukan. Dia mencurinya. Nah, tidak hanya sering mencuri ini. Itu pasti semiring yang menaruh di kooperatif. Kakak, ibu selalu merawatmu dengan baik. Dan kakak Ai juga memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu ada kesulitan, kamu bisa mengatakannya. Mengapa mencuri? Saya tidak mencuri. Saya benar-benar tidak mencuri. Cukup bicara. Panggil polisi cepat. Berhenti. Ibu, saya percaya Z. Dia tidak mencurinya. Kakak I, sekarang ada saksi dan bukti. Dan dia larut malam hampir pergi dengan kopernya. Tanpa mengatakan mengapa. Ibu, ini ditinggalkan oleh Z. Z pergi karena dia merasa bahwa di keluarga Helen, dia memiliki beban. Saya rasa seseorang pasti mengatakan sesuatu padanya. Itu tidak mencegahnya dari sebelum pergi mengambil barang berharga. Ibu, Z juga meninggalkan ini. Ini diberikan kepada Z oleh ibu.
Ya jika Zi benar-benar serakah, maka mengapa dia tidak mengambil apa yang seharusnya miliknya ambil itu? Ya ibu, saya berasa masalah ini pasti fitnah oleh seseorang. Hari ini, karena jam tangan saya bisa menyentuhnya, itu menunjukkan bahwa itu pasti seseorang yang bekerja di kamar saya. Itu kamu, bukan? Saya sedang bekerja. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya sudah bersama keluarga Helen selama 8 tahun. Jika saya ingin mengambilnya, saya sudah melakukannya sejak lama. Goresan pada jam inian, saat saya membuka lemari jam pagi ini, saya belum melihatnya. Apakah kamu merusak jam saya? Karena takut bertanggung jawab, jadi kamu mengatur adegan pencuri menangkap pencuri. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya salah. Seseorang panggil polisi. Jangan, Nyonya. Nona, itu ide Anda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu datang untuk memberitahu saya bahwa kamu merusak jam kakak Ai. Tapi saya menyuruhmu untuk diam-diam mengambilnya dan memperbaikinya sendiri. Saya bahkan merekomendasikan tukang jam kepada Anda. Bagaimana bisa kamu melemparkan air kotor kepada saya? Dia memang merekomendasikan. Hentikan omong kosong itu. Kirim dia ke kantor polisi. Nyonya, jangan. Nona, selamatkan saya. Jangan membakar jembatan seperti ini. Zi, saya salah menyalahkan Anda. Ay, Nyonya. Dia mencurigai saya bisa dimengerti. Ini kesalahan saya, tapi saya masih berharap Anda bisa tinggal. Berani-beraninya kamu di depan saya mempertahankan gadis terkutuk ini seperti ini. Kamu tunggu saja. Saya tidak sabar menunggu kamu saling berbalik. Afernya si kamu cizakadak. Ibu sengaja menahanmu di sini. Sepertinya dia masih mempercayaimu, kan? Mungkin. Kita telah hidup bersama hampir 20 tahun. Aku sudah lama menganggapmu sebagai saudariku sendiri. Selama kita bekerja sama, seluruh keluarga Helan akan menjadi milik kita. Apa yang kau katakan? Helan Shuyin, wanita sakit itu, pasti akan meninggalkan semua warisan untukku. Aku juga ingin kamu hidup dengan baik. Selama dia mati, kita bisa berbagi kekayaan dan kemuliaan. Bukankah begitu? Li Xiangwan, Nyonya memperlakukan kita dengan sangat baik. Kamu ternyata ingin menyakitinya. Kami dan dia hanya saling mengenal berapa lama? Apa itu kasih sayang? Apakah itu sesuatu yang bisa diandalkan? Tentu saja, kita perlu mengambil uang dan kekuatan ke tangan kita. Mau? Kan karena kamu tidak menghargai kebaikan, maka aku tidak akan sopan. Li Xiangwan, jangan. Xiao Xiao, apakah kamu ingin membunuh putriku? Xiao Xiao, ada siapa ya, Mam? Hai Yue. Hei. Cepat panggil Dokter Zhang. Aku sangat takut. Dia ingin membunuhku. Sekarang sudah baik, Ibu di sini. Shi. Sialan. Bisa jadi Leontin JD ini yang tidak bisa ditemukan ternyata bersamanya sepanjang waktu. Ibu, Si berdebat denganku tentang Leontin JD ini. Kemarin di rumah tua, aku menemukan Leontin JD ini. Aku berkata kepadanya bahwa Leontin Jad ini adalah bukti bagi aku dan ibuku untuk saling mengenali. Namun setelah Zi mengetahuinya, dia bersikeras bahwa Leontin Jade ini adalah miliknya. Dia bahkan mencoba merebutnya. Dan dia mendorongku turun tangga. Ibu, dia juga bilang dia ingin aku bekerja sama dengannya. Untuk merebut harta keluarganya. Aku sangat takut, Ibu. Apa yang telah kulakukan untuk menyakitimu? Mengapa kau memperlakukan kami seperti ini? Nyonya, isi the next Ariana. Dirikan menerima hartana? Diam, beraninya kau berdebat. Meskipun kau punya niat buruk padaku, itu bisa diterima. Xiao Xiao telah tinggal bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Meskipun kalian bukan saudara kandung, tidak perlu bagimu untuk begitu kejam. Nyonya. Screw your inner Bao. Tapi kau percaya padanya? Aku salah tentangmu? Dari hari kita pertama kali bertemu, semua kebaikan dan kepolosanmu, semuanya palsu. Kau benar-benar membuatku jijik. Aku sangat menyesal mengenalmu. Gichas distami dia ingin berikir-ikir. Ziyi, apa yang pernah kulakukan padamu
hingga kau memfitnahku seperti ini. Berlutut minta maaf pada Xiao Xiao. Mengapa saya harus berlutut? Ari harus bersalah. Nyonya, en Margaret under Shidar Perida, Dia anak saya. Milik saya adalah miliknya. Katakan padaku, apa gunanya dia menyakitiku? Berlutut, minta maaf. saya tidak akan berlutut. She. Ibu, saya hanya ingin permintaan maaf. Minta maaf. Saya tidak seperti Bang Peri alo Tribir Linjia. Seperti yang diharapkan Helen Shuyin, sangat kejam. Sian dia tahu orang yang disiksa begitu banyak adalah anaknya sendiri. Mas Manny Piafannya. Baiklah, Bale. Lepaskan. Jika kamu mengakui kesalahanmu, saya bisa melupakan ini. Ibu. Tidak perlu, Nyonya. Ini, saya juga tidak menginginkannya. Baik. Kemas barang-barangnya, bersihkan semuanya, dan buang mereka keluar dari keluarga Helan. Di seluruh kota Jiangbei. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Ibu, kamu akan menyesal ini. Diam. Jika kamu tidak mengatakan satu kata lagi, kamu akan diusir bersamanya. Maukah kamu menjadi anak baptis saya? Jangan khawatir. Saya akan merawatmu dengan baik. Jangan khawatir. Selama saya, Helan Shuyin, ada di sini, kamu tidak akan menderita ketidakadilan. Dan Nyonya, aku sangat menghargai periode wating kri. Untuk periode wait terhadap. Aku rin sering. Hala treaser, karmanas bercucurnya. Tapi, aku benar-benar Yuri siar beruntung saber umur dangam. Aku lebih sir. Aku rekomen hamri ganda bacin kisi sangi. Ibu, kepalaku sakit sekali. Baiklah, dan aku akan membawamu kembali ke kamarmu. She. Ayi, jangan tantang batasku. Wanita tua itu sebenarnya hanya mengusirnya tanpa memanggil polisi. Ketapau ya. Dan kita perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar untuk mengirimnya masuk. Tuan muda. Hai Mama. Ini adalah Sampel rambut Xiangwan dan Ziyi. Aku harap kamu dapat melakukan tes DNA untuk Nyonya. ini adalah seniat Ibu. Tidak. Hanya saja aku tidak percaya kata-kata Li Xiangwan. Selain itu aku tidak percaya bahwa Ziyi adalah tipe orang yang dia gambarkan. Hai Mama. Bahkan kamu tidak mau percaya. Tapi Ibu, Nyonya telah menunggu Xiao Xiao selama 20 tahun. Dia hanya terpengaruh oleh pergaulan buruk. Nona, saya sudah konfirmasi. Nyonya dan Tuan Muda akan kembali dalam setengah jam. Tunggu. Apa lagi yang kau inginkan? Nyonya bilang kamu punya masa lalu, jadi dia khawatir dan mengirim sesi untuk mengawas Sand untuk melihat apakah kamu mengambil sesuatu dari keluarga Helen. Biar kamu lang. Sani tidak mencuri apapun. Dicuri atau tidak, cari dan kamu akan tahu. Lepaskan. Menjauh. Kamu tidak ada boleh menyentuh barang-barang saya. Kerbaikan dan Nyonya datang dia sekira punya hak. Setelah tenang, kamu tidak mau membiarkan saya mencari. Potong tasnya terbuka dan tuangkan isinya.
Dengan kebanggaan dan temperamenmu, jika kamu melukai seseorang, kami akan mengirimkanmu ke dalam. Lakukan, saudariku tercinta. Sudah cukup? Tidak. Dan biasa biarkannya pergi dari keluarga Helen seperti ini. Lee Ji. Lihat, apa ini? Ishik semari resume. Pergi dan bawa ke sini. Sudah waktunya kamu tahu kebenaran. Saudariku tercinta. Kemusyawaratan apa? Gelang giokmu ini cocok dengan yang dipakai nyonya. Mereka sepasang. Yang mesti dah tahu kan? Apa? Sebenarnya, kau adalah orang dari keluarga Lee yang diambil dari hutan. Kamu adalah Helan Shuyin yang sebenarnya, putri kandung yang telah mereka cari selama 18 tahun. Xiao Xiao. Tapi Helan Shuyin, dibiannya Meng Fi cincin giok ini. Bukan orang. Kamu berkan. Niat Churchill adalah seperti kandung nyonya. Ya. Apa? Kamu ingin memberitahunya kebenaran? Tapi dia tidak lagi mempercayamu. Kembalikan. Karena kami sangat menginginkannya. Baiklah. Kalau begitu, ambillah sendiri. Bodoh. Ini di sini. Tapi bagi saya cincin giok ini telah mencapai tujuannya. Apa? Marah, ya? Jadi saya yang bisa gue lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Ya, itu dia, adikku sayang. Berhenti. Li Zi. Ibu, dia merusak liontin jadiku, dan dia mencoba membunuhku. Ibu. Ada liontin itu milikku. Nyonya. Li Ji. Apakah aku terlalu lunak padamu? Sehingga kamu terus mencoba menyakiti putriku? Aku akan membunuhmu, percaya atau tidak. Awas cari putri yang sebenarnya. Biar dia berbohong padamu. Aku bisa mengirim orang tuamu ke penjara. Aku juga bisa mengirimmu ke penjara. Panggil polisi. Mengirim putrimu sendiri ke penjara. Sungguh pertunjukan. Inilah yang ibu dan putrimu berhutang padaku. Kalian semua berhenti. Hentikan semua. Ibu, lihat. Li Ji adalah putri kandungmu. Li Xianwan, dia telah menipu kamu. Nah, tidak, ibu. Aku tidak pernah menipu kamu. Mereka lah yang menipu kamu. Lepaskan dia. Ibu. Laporan tes sudah ada. Berapa lama kamu akan terus berbohong padaku? Tidak, tidak. Ibu. Aku baru ingat lagi 2 hari ini. Kami sebelumnya dijual bersama ke desa Zangjia. Aku dilempar ke kandang babi. Kamulah yang membantuku melarikan diri, ibu. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Karena aku adalah Xiao Xiao, ibu. Kita kan bertemu saat masih kecil. Aku masih ketemu Bang Ipel Hao dan kakak Yi. Selalu membantunya.
Ibu, percayalah padaku. Aku adalah Xiao Xiao yang asli, Ibu. Laporan tes ini? Palsu. Laporan itu palsu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak akan ada di sini. Hanya untuk membiarkanmu dan Lizzie menipu ibu. Ibu, kakak laki-laki menyuap Direktur Wang untuk memalsukan laporan itu. Yang ini adalah yang asli. Siapa di sana? Jangan piskam, atau aku akan mencekikmu. Nah, kamu tidak... Dikirim ke perbatasan utara. Aku lebih baik mati daripada kembali. Sedangkan untukmu, si penipu. Bagaimana rasanya menjadi nona muda? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bisnis pesawat lain, aku telah mengikuti He Lan Yi. Dia mengambil dari kamu dan Li Ji sampel rambut dan pergi ke rumah sakit pribadi keluarga Helan untuk melakukan tes DNA. Kamu tidak tahu, kan? Kebetulan, dokter itu adalah orangku. Li Si adalah putri kandung Helan Shuyin. Apa yang kau pura-pura? Jika kamu ingin membongkar saya, kamu bisa beritahu Helan Shuyin langsung. Jadi, apa yang kamu inginkan? Cukup pintar ya, saya yang kecil. Saya bisa membantumu memperbaiki sampel DNA dan memberitahumu detail pelarian Helan Shuyin, membantumu mengganti identitas. Saya sepingat ingin menjatuhkan Helan Yi. Apa? Enggan? Setuju. Kamu berbohong. Kamu jahat dan licik. Sekarang kamu ingin kembali dan menyakiti ibu lagi. Saya penuh nafsu dan telah melakukan banyak kesalahan, tetapi saya tidak tahan melihat Lizzie dan Helan Yi berkomplot untuk merencanakan melawan hartamu dan mengganggumu. Banyak hal dipicu oleh kakak laki-laki. Saya telah menanggung kesalahan untuknya begitu lama. Ibu. Tidak, itu tidak benar. I went kakak Kitri pernah berismi Arsamtoin. Ketika Richie berusia 6 tahun, saya tiba-tiba demam tinggi. Dan lupa segalanya. Tetapi, Leontin Giok selalu berasam saya. Nyonya, percaya pada saya, Nyonya. Ibu, saya yang asli. Percayalah pada saya. Saya Xiao Xiao, Ibu. Nyonya percaya pada saya. Nyonya. Baru aja, orang-orang kita di rumah sakit menginterogasi Direktur Wang. Dia berkata, bicaralah. Kakak tertua memberinya 5 juta untuk membuat laporan palsu. Sama sekali tidak mungkin. Ibu, mereka memfitnah ibuku. Ya, Nyonya. Bagaimana mungkin Tuan Muda tertua? Cakap. Helen Lan. Saya sebenarnya tidak menyangka. Ya, kamu akan bersekongkol dengan orang luar untuk menipu saya. Saya tidak. Kamu ingin harta keluargaku, begitukah? Baiklah. Mau tanya tarian. Helan Yi bukan lagi anggota keluarga Helan. Usir dia dari kota Jiangbei. Ibu. Keluar! Maaf, Ibu, saya terlambat. Tidak apa-apa, ini semua kesukaanmu. Pengasuh, hai. Boleh tuang untuk saya juga? Nona tertua, pengasuh Hai, dia hanya melayani Nyonya. Tidak apa-apa. Silakan. Astaga, ada apa denganmu? Sepatu baruku.
Maaf, Nona Tertua. Pengasuh, hai. Sepatu saya sangat rapuh. Lebih baik kamu jilat sampai bersih. Ibu, hai, sepatu saya sangat halus. Mengapa kamu tidak menjilatnya hingga bersih? Xiao. Hanya bercanda, Ibu. Ayo makan. Kamu berani menyelidiki saya? Kamu akan saya usir cepat atau lambat. Hai Yue, ini aneh. Jelas, Xiangwan adalah putri kandung saya. Tapi, saya selalu merasa dia tidak memiliki kedekatan seperti yang diberikan Zi kepada saya. Nyonya, beberapa hal yang terlihat nyata mungkin sengaja diperlihatkan kepadamu oleh beberapa orang. Kamu bisa mencoba melihat hal-hal yang disembunyikan darimu. Saya akan pergi dulu. Aku sangat merindukanmu, sayang. Lihat apa yang telah saya siapkan untukmu sebagai mainan baru. Sherit! Sudah sebulan, dan kamu masih belum terbiasa? Pergi. Berhenti mengukul. Ibu saya berkata bahwa saya harus menikahi putra sulung keluarga Tushan. Jangan cari saya lagi. Menikahlah. Bagus menikah. Wanita yang udah menikah lebih seru. Kamu telah melihat beberapa hal dengan mata sendiri, yang mungkin dari beberapa orang, yang sengaja mencoba memperlihatkannya padamu. Kamu bisa mencoba melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan kamu lihat. Hal-hal yang tidak diperbolehkan saya lihat. Kamu gila. Ingin membuang saya? Tidak mungkin. Kamu akan menjadi pion saya seumur hidupmu, atau kamu bisa lupakan menjadi sang nona muda. Saya memperingatkanmu. Saya bisa menyingkirkan putri asli almarhum, dan saya bisa menyingkirkanmu, sang gadis palsu. Laporkan DNA dipalsukan olehmu, dokter yang kamu suap dan kamu menjebak saudaramu. Jika sesuatu terjadi pada saya, kaulah juga tidak akan lolos. Dan bagaimana denganmu, nona muda? Jika Saina Acha tidak memberitahumu detail pelariannya, apakah dia akan mengira kamu adalah Xiao Xiao? Jangan lupa, orang tua kandungmu masih di penjara. Apakah kau ingin kita berdua mati? Baik, aku akan mati bersamamu. Paling-paling, aku akan dikirim kembali ke perbatasan utara, tapi kamu, mengingat temperamen Helan Shuyin, wanita mati itu, kau akan mati dengan menyedihkan. Siapa? Pecang harus kita alami, Wen. Dia mendengar semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Bunuh dia. Kamu gila. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Begitu dia meninggalkan ruangan ini, kita berdua selesai. Kalau begitu, selama dia tidak meninggalkan ruangan ini, semuanya akan baik-baik saja. Cukup suruh dia mencetak sidik jarinya pada dokumen warisan dan bawa ke Departemen Hukum untuk sertifikasi. Aku punya banyak obat. Tidak perlu membunuhnya. Nantian, dia akan menjadi bodoh dan tolol, dan semuanya akan terlihat sangat alami dan lancar. Baiklah, saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Metubusi tiba terjatuh, sakit parah tadi malam, dan sejak itu terbaring di tempat tidur. Saya memanggil dokter pribadi untuk diagnosis, dan tampaknya itu adalah penyakit menular. Bagaimana mungkin itu? Tadi malam sebelum saya pergi, Nyonya masih baik-baik saja. Kalau begitu mungkin, kau adalah sumber infeksi, hai Mama. Kamu berbohong. Penjaga, cepat! Keluarkan dia dari sini segera.
Lepaskan saya tidak sakit. Lepaskan saya, mereka berbohong. Lihat, mulai sekarang, siapapun yang berani melanggar perintah, keluarlah dari keluarga Hela. Bangun. Sarapan. Any situation yang way perkrayak. Hotel-hotel besar itu, tidak menginginkan aku karena keluarga Helan. Aku juga telah menerima tawaran di sini, jadi aku seharusnya bisa menghasilkan uang segera. Benarkah? Nyonya, pergi. Selamatkan Nyonya. Bibi, hai. Wanita terkutuk ini cukup kuat. Baiklah, saatnya minum obatmu. Ibuku tercinta yang baik. Kamu wanita jahat. Kamu seharusnya seperti orang tuamu. Pergi ke penjara. Diam. Tuan muda, kamu telah diusir dari keluarga. Kami tidak bisa membiarkan kamu masuk. Ibu sedang dalam bahaya. Aku harus masuk. Aku akan menangani mereka. Kamu pergi duluan. Diam. Jika bukan karena kamu dan putrimu yang berharga, orang tuaku tidak akan pernah dikurung. Ini semua yang kamu berutang padaku. Itu karena orang tuamu layak menerimanya. Baiklah. Apakah kamu ingat bagaimana kamu membuat putrimu berlutut dan bersujud? Kamu memukulnya dan memarahinya. Kamu mengusirnya. Semua ini perbuatanmu. Ibu Helan. Hahaha. Aku minta maaf. Xiao, aku benar-benar minta maaf. Minum obat ini dengan patuh, maka kamu bisa saja menjadi seorang wanita bodoh dengan demensia. Hahaha. Hentikan Li Xiangwan. Minggir, atau aku akan membunuhnya. Kami urewa Marian Bot and capture Chibuari Radali. Baiklah. Mari kita lihat apakah polisi menangkapku duluan atau aku membunuhnya duluan. Lepaskan aku. Dia mencoba lari. Kakak. Tenang, Xiao, jangan takut. Xiao ada di sini. Xiaoku. Ya, Operationer Beer Stick Briefly. Jika pada waktu itu, setelah Nyonya dipaksa minum racun, jika dia bisa mendapatkan pompa perut tepat waktu, sebenarnya itu bukan masalah besar. Tapi, Ya setidaknya Papa, dia akan baik-baik saja. Menikahlah, menikahlah.